wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di podcast LBBA bersama saya Angki Herzia. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan lagi nih tamu dari anak-anak yang bimbel di BSA 97 yang alhamdulillah ya diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, di sini ada tamu Mbak yang lulus kedinasan ya. Kayaknya langsung aja kita sapa deh biar lebih tahu ya gimana ceritanya. Ada Duratun Nafisa. Halo Dek. Halo Mbak. Oke, apa kabar? Baik Mbak. Oke, nah kayaknya ini teman-teman yang nonton mungkin ada yang belum tahu sama Duratun, mungkin bisa perkenalan dulu deh, asal sekolahnya dari mana, diterima di mana, dan jurusan apa. Oke, silakan. Jadi asal sekolahnya dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang, terus kalau keterima kedinasannya di Poltek Trans SDP Palembang, Mbak. Oke, di Poltek Trans ya. Oke, nah jadi ini kan Duratun bimbel di BSA 97 deh ya. Udah berapa lama deh kalau nggak salah, dari awal nggak? Iya Mbak, dari awal, dari semester 1 kelas 12. Oh, oke, udah lama berarti ya, dari awal banget. Nah, mungkin Mbak pengen dengar ceritanya nih. Dari mana deh bisa bergabung, bisa tahu gitu sama BSA 97 awalnya? Jadi sebenarnya itu mbaknya Dura itu juga les di BSA Mbak. Jadi Dura tahunnya dari situ. Terus juga BSA itu kan suka nyebarin brosur. Nah, jadi tahunnya dari situ juga Mbak. Oh, jadi dari mbaknya Duratun. Oh, udah lama mbaknya di BSA ininya ya, lulusnya? Joinnya? Sudah lama sih Mbak. Oh, sama dari brosurnya dari bimbel ya? Berarti dari chat Melendang juga salah satunya ya kayak? Iya Mbak. Mbaknya lulus sistem juga deh. Oh iya, hebat ya. Oke, jadi kayak gitu ceritanya. Nah, awalnya kan dapat info dulu, itu berarti dapat info kan. Nah, yang membuat Duratun tertarik untuk bergabung, Mbak tebak ya, alasan pertama ya karena mbaknya udah di sana, udah ngalamin dan lulus juga. Pasti salah satunya alasannya itu ya ikut bergabung. Ada alasan lain nggak kira-kira? Sebenarnya sih emang dari orang tua nyuruhnya buat lesnya di BSA Mbak. Oh, memang orang tuanya nyuruh di sana ya. Berarti memang udah kenal lah sama bimbel BSA ya dari awal. Iya Mbak. Oh, oke gitu. Nah, pas Duratun daftar nih sama Mbak Endang mau les, terus masuk kan deh. Itu gimana kira-kira menurut Duratun sistem di BSA 97? Menurut gue sih Mbak efektif belajarnya, soalnya kan di BSA itu 4 kali pertemuan. Nah, jadi pas waktu selama Zoom itu kan pembahasan tentang soal-soal sama pembahasannya. Jadi di situ kayak siswa tuh mungkin lebih mengerti tentang materinya, karena kan kayak kita jadinya lebih mengenali tentang soal dan jawabannya. Terus kalau misalnya hari Minggu itu kan ada 3 jam, kalau jam pertama itu buat TO. Nah, di TO ini kayak lebih untuk mengetahui aja Mbak seberapa mengerti siswa-siswa dalam menangkap materi yang sama ini dijelasin. Terus kalau buat 2 jam setelah TO-nya itu membahas tentang materi Mbak. Jadi menurut Dura efektif banget sih Mbak buat pembelajaran di BSA. Oke, jadi jam-jamnya, dari pembagian jamnya ya ada belajar, terus ada TO-nya juga. Nah, untuk TO-nya dek kan itu berarti selama 1 jam TO tuh ganti-ganti kan mapel yang di TO kan tergantung materi yang dipelajari ya? Iya Mbak. Nah, menurut Duratun soal-soal TO-nya apa yang di TO kan itu ngebantu Duratun nggak? Bantu banget sih Mbak, soalnya kan TO-nya tuh ketika kita TO jadinya kita lebih tahu tentang jenis-jenis soal itu gimana. Nah, kalau TO di BSA tuh buat yang TU-nya lumayan mirip Mbak sama SKD. Terus kalau misal tampilan dari web yang ada untuk TO-nya itu mirip banget Mbak sama yang ditesin buat SKD. Jadi kita nggak kebingungan buat ngerjain soalnya pas waktu tes nanti.
Oh, jadi benar-benar simulasi ya. Udah terbiasa berarti karena kan itu setiap Iya, Mbak. minggu. Oke. Nah, itu kalau dari sistem TO-nya ataupun materinya ya. Nah, sekarang kalau dari pengajarnya nih, menurut Ratun gimana? Pengajarnya sih ramah-ramah Mbak, terus cara mengajarkannya itu juga enak, jadi siswa tuh nangkepnya lebih enak aja Mbak, jadi lebih mudah mengerti. Oke. Pas sudah belajar TO dan lain-lain, kan kita masuk ke tahap ada tes, pendaftaran dan lain-lain ya. Nah, untuk peran serta dari BSA ada nggak turut membantu dalam hal itu? Ada sih Mbak, kayak contohnya BSA tuh suka ngingetin di grup WhatsApp kayak kapan tenggat buat kita pendaftaran, terus ngirimin kayak pengumuman gitu. Terus kalau misalnya kebingungan mau ngedaftar dikdimnya, bisa dibantu Mbak di BSA-nya sendiri. Tinggal dibawa aja kayak surat-suratnya gitu. Jadi maksudnya diinfoin terus dibantu juga ya? Iya Mbak. Oke. Dari pengalamannya Duratun tadi, pasti ada kesan-kesan kan selama di BSA 97 nih yang boleh di-share sama kita-kita yang ada di BSA. Mungkin Dek, kesan dan pesan selama di BSA 97. Kesan dan pesannya itu kayak bimbelnya itu enak Mbak. Terus pelayanannya kayak pengajarnya sama Mbak adminnya juga enak gitu. Nah, cara pengajarannya juga masuk mudah dimengerti. Jadi kita yang mau ngerjain tes tuh tesnya, terus juga fasilitasnya juga lengkap karena kan ada lab komputernya, terus TO-nya juga lumayan mirip Mbak. Oh, oke. Itu ya kesan dan pesannya. Mbak yakin banget semua yang nonton ini pengen kayak Duratun. Gimana ya caranya biar bisa kayak Mbak itu bisa lulus juga di kedinasan. Nah, mungkin bisa berbagi deh sama semua yang nonton di sini. Pasti adik-adik kelasnya atau temen-temennya yang pengen diterima juga kayak Duratun gitu. Mungkin kalau misalnya emang pengen rajin-rajin belajar aja sih Mbak, sama doa aja Mbak. Rajin belajar dan doa ya. Dua ya. Iya. Kalau salah satu nggak bisa, bener sih Mbak setuju juga untuk yang itu. Oh iya Dek, Mbak penasaran nih, kan kedinasan itu banyak ya, tapi kenapa Duratun milihnya ke Poltek Trans? Apa memang dari awal udah ngejar yang itu? Atau Enggak Mbak, sebelumnya itu pengen STAN, tapi karena STAN pakai nilai TBK jadi takutnya nggak cukup. Terus nyari-nyari info buat kedinasan lain, dapet info yang perhubungan Mbak. Terus kebetulan juga tinggi badannya kan cukup di atas 155. Terus ya udah pas waktu nyari carinya di Palembang aja kan. Terus ketemunya di Poltek Trans SDP Mbak. Jadi milihnya itu. Oh, berarti melalui proses pertimbangan dulu ya. Awalnya kalau dari keinginannya STAN, tapi karena ya Mbak ngerti sih, karena kalau kita cuma sekedar pengen terus tanpa pertimbangan apa-apa langsung pilih, takutnya zong gitu ya, kan sayang. Jadi nah buat ya benar, buat teman-teman di sana atau adik-adik yang mau berhasil nih contohnya seperti Duratun, kalian harus benar-benar mempertimbangkan apa yang mau kalian pilih gitu loh. Kayak tadi Duratun mempertimbangkan tinggi badan dan lain-lain, terus cari info juga ya Dek ya. Iya Mbak. Ya cari info ya, karena nggak gampang ya untuk menentukan pilihan, jadi perlu dipikirkan dari sekarang. Wah, kayaknya lumayan panjang ya obrolan kita. Oh ya, Mbak ucapkan selamat ya untuk Duratun karena sudah diterima di sekolah kedinasan yang diinginkan. Gak sia-sia selama 1 tahun bimbel di BSA 97 ya Dek ya. Mbak ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Oke.
Ya, untuk teman-teman yang nonton, mungkin ini dulu ya untuk podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian semakin termotivasi untuk bisa mencapai impian yang kalian inginkan. Dan apabila kalian tertarik untuk bergabung bersama kita di BSA 97, silakan kepoin IG maupun Facebook kita ya. Oke, mungkin ini dulu untuk podcast kali ini. Mbak mewakili Nuratun dan Mbak Endang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.